yang terhormat dan lain sebagainya, apakah harus pakai kata kami, tidak diganti dengan kita, atau yang saya hormati, apakah harus pakai kata yang kami hormati gitu, Coach? Yang terhormat dan yang kami hormati biasanya. Yang terhormat itu nggak, yang terhormat udah cukup, ya itu udah baku. Yang terhormat, nah yang kami hormati, bukan yang saya hormati, karena kan ini bagian dari penyelenggara acara, bukan kita pribadi sebagai MC gitu, tapi kita mewakili penyelenggara acara. Yang kami hormati, nah, kami tetap menggunakan kami karena bukan MC di sini mewakili dari pribadinya MC, tapi dari kita mewakili klien penyelenggara acara kita gitu. Oke. Ya, tapi kalau acara selain formal seperti itu kayak pengajian, taklim gitu, pakai bahasa kami juga. Kalau saya biasa bukan MC taklim, saya pakai kata kita yang sama-sama kita hormati. Bisa juga, nggak apa-apa, boleh. Yang sama-sama kita hormati atau yang kami hormati itu nggak apa-apa. Itu karena kan acaranya non formal ya Bu ya. Jadi selama tidak mengurangi rasa hormat, tidak mengurangi arti, tidak mengurangi apa, itu nggak apa-apa. Kita artinya mengajak audien untuk sama-sama menghormati juga. Barangkali mungkin tujuannya itu. Nggak apa-apa, itu masih boleh, masih aman karena acaranya semi formal, bukan acara semi resmi ya. Seperti itu. Kalau sudah berbicara resmi, memang ada aturan khusus penyebutannya yang nggak boleh salah dan harus mengikuti aturan itu. Kalau masih acara semi formal, acara non resmi, itu masih boleh. Baik. Terima kasih, Coach. Sama-sama. Oke, saya. Kalau ini juga ada kemarin kan kita ada perubahan-perubahan yang dipersilahkan itu Bu Nani. Jadi yang terkini apa tuh? Kita silakan, atau silahkan, dipersilahkan. Nah, itu boleh deh. Nah, ya, itu biasanya menggunakan bahasa, kita kembali lagi dengan bahasa Indonesia yang baku dan benar. Makanya kita harus cek juga KBBI gitu. Kepada Ibu dipersilahkan. Biasanya atau disilahkan itu. Nah, disilahkan. Nggak ada lagi yang hilang ya? Dipersilahkan. Maksudnya nggak ada lagi yang hilang Kalau dulu kan kita hanya dihilangkan. Biasanya ini bisa jadi sih, saya juga lupa, makanya itu harus benar-benar harus ngecek lagi KBBI-nya Coach Nada. Jadi ketika kita ini kan kadang ini yang tepat yang mana, nah kita cek lagi di KBBI-nya karena itu udah baku, aturan bakunya ada di situ gitu. Oke, berarti amannya dipersilahkan berarti ya? Ya. Disilakan. Ya. Bukan sila, tapi Oke, silahkan. Oke. Terus yang tempat gimana, Bu Nani, yang terbaru? Apakah waktu dan tempat kami persilahkan atau nggak boleh lagi ada waktu dan tempat? Karena memang langsung saja kami persilahkan, nggak pakai waktu. Itu yang ragu, Coach. Oke, jangan waktu dan tempat yang dipersilakan ngomong ya. Dia nggak bisa ngomong waktu dan tempatnya. Langsung disilahkan. Oke, jadi kami persilakan. Jadi dihilangkan waktu dan tempatnya, Coach? Iya. Boleh tanya masalah gestur? Kepada Bapak narasumber. Silahkan tentang gestur gimana? Waktu kita menyilahkan atau yang terhormat menyebut seperti itu, pandangan kita kepada yang nama yang disebut. Ya, betul. Kontak mata harus dibangun kepada itu. Jadi harus tahu posisinya di mana sebenarnya. Tahu posisinya di mana, nggak boleh salah, nggak boleh meraba-raba. Makanya itu persiapan penting, geladi bersih. Itu pentingnya geladi bersih karena setiap acara kan pasti ada geladi bersih dan MC itu wajib hadir, harus tektokan sama pengisi acara, penyelenggara acara gitu. Karena kan kita akan nanya ini sebutannya apa, gelarnya udah benar atau belum. Justru harus disuarakan dan didengar penyelenggara acara atau LO atau penyelenggara acaranya biar bisa dikoreksi sebutan yang kita sampaikan udah benar atau belum. Dan apa perlu menganggukkan saat kita yang terhormat tidak perlu terlalu mengangguk juga, yang penting membangun eye contact. Karena tergantung, kalau ternyata itu VIP banget ya kita tidak perlu, harus membangun kontak, senyum sedikit juga boleh, senyum elegan
Iya, kan rata-rata kalau misalnya MC upacara itu kan dia berada di balik layar, artinya tidak tershoot gitu. Ya, itu nggak perlu kalau MC di depan mata. Tapi pun kalau MC upacara nggak ada yang terhormat kan ya, ada ya, nggak ada kan. Nah yang biasanya formal yang di dalam gedung ruangan itu nggak apa-apa, itu tetap bangun eye contact dengan yang disapa tadi. Terima kasih. Sama-sama. Coach, tanya coach. Tadi masalah disilahkan sama dipersilahkan itu sebenarnya tidak apa-apa digunakan dua-duanya, apa lebih sopan disilahkan? Soalnya kalau di sini sekarang banyakannya dipakainya tidak dipersilahkan tapi disilahkan. Ya, disilahkan, bisa disilahkan. Seperti acara-acara ada Bapak, kami silahkan gitu. Tidak usah dipersilahkan gitu. Lebih sopan dipersilahkan atau disilahkan? Bukan masalah lebih sopan tapi lebih tepat pengguna Indonesianya yang mana gitu. Lebih tepat mana? Iya, disilahkan ya. Makanya kita harus ngecek itu tuh KBBI. Jadi bukan masalah sopan dan tidak sopan, tapi bahasa Indonesia yang tepatnya yang mana. Iya. Oke, Coach, makasih. Sama-sama. Oke. Yuk lanjut. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Boleh lah. Iya. Ini kalau misalnya di acara pelepasan itu masuknya semi formal ya? Semi formal. Bisa nggak kalau misalnya gitu ya, yang tepatnya yang mana? Jika misalnya habis tilawah Quran ada komentar, habis acara ceremen ada komentar, atau tidak usah? Kalau habis menyampaikan acara tilawah Quran ya, pengajian. Misalnya, ya ada komentar sudahnya, ada improv gitu. Komentarnya paling hanya sebatas semoga kita doa gitu. Jadi artinya semoga ayat lantunan ayat membawa pahala buat kita yang mendengarkan dan rahmat juga buat itu nggak apa-apa. Kalau masih related aja komentarnya nggak apa-apa. Oh gitu. Kalau di yang lainnya kayak misalnya ketika di pemberian piagam atau apa itu, atau kayak ada formalnya gitu atau bebas improv? Pemberian piagam maksudnya gimana? Kan kita misalnya acara berikutnya adalah pemberian penghargaan atau piagam. Itu udah mulai santai ya? Iya, itu boleh improv gitu. Boleh. Oh, kita berikan tepuk tangan, ini luar biasa, pencapaian yang sangat luar biasa, tentu dengan usaha yang keras, prestasi kemudian. Itu kan pasti yang related komentarnya itu nggak apa-apa, selama tidak terlalu panjang dan masih nyambung untuk sebagai motivasi gitu. Oke. Dan biasanya harus disetujuin oleh penyelenggara juga, panitia juga. Ini saya boleh nggak improv di sini misalnya, saya boleh nggak improv di sini misalnya. Nah itu juga tergantung panitia juga. Kalau biasanya ada juga panitia yang penyelenggara yang dia maunya stretch sesuai dengan rangkaian acara aja, nggak perlu dikomentari. Tapi kalau memang itu ingin membangun suasana itu nggak apa-apa sebenarnya. Tapi ya meski tektokan juga. Ya, saya sih yang ngaturnya juga. Oh ya udah. Ya. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya boleh sebentar izin ibu saya nelfon, boleh angkat ya setengah menit aja. Oke. Setengah menit baru ngangkat itu. Saya izin ya, mohon izin karena ibu kunci surga saya ini. Sebentar. Ya, oke. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti kita akan diskusikan kembali. Gimana rasanya untuk hadir di sini? Ada bawa PR, terus PR-nya udah terjawab? Alhamdulillah sangat banyak insight yang kita punya. Iya, karena kuncinya menjadi MC ini kebanyakan ya, yang pengalaman coach itu MC itu biasanya MC yang terjun payung. Nah, kenapa coach Nada bilang terjun payung? Karena sekolahannya kagak ada, betul nggak? Betul sekali, coach. Belum sekolah MC udah jadi MC, keren banget ya. Sudah MC berkali-kali tapi belum belajar kali terus sudah berkali-kali belum belajar juga gitu. Akhirnya kita terjun bebas gitu ya. Tapi alhamdulillah kita bersyukur, artinya masih ada kesempatan untuk belajar. Yang belum pernah tampil jadi bekal, yang sudah pernah tampil jadi pembelajaran, jadi perbaikan. Tempat dipersilakan ya. Nanti khawatir keulang lagi kita diprotes tuh. Oke, baik.
Ada lagi di detik-detik terakhir kita yang mau diobrak-abrik ya. Ada berapa nih? Tinggal 4 ya. 1, 2, 3, 4. Apa yang 4 lagi? Yang acungkan tangan. Yang tahu udah tampil tadi ya. Bu Resi udah. Iya, diturunin lah tangannya Bu Resi. Jadi udah semua ya, ini ada ya. Ada yang belum coba. Nah, itu ada yang mau riset ke kelas basic of touch. Boleh. Teman yang sudah tampil, insya Allah memberi motivasi buat saya. Hal yang paling mendasar yang ingin saya tanyakan, Bu, ini mengenai suara. Untuk menjadi seorang yang luar biasa dalam hal MC kan suaranya harus bulat, Bu. Nah, suara saya itu serak-serak basah. Dulu waktu kecil, kadang kalau saya berbicara tidak dilihat wajah saya, orang mengira saya itu laki-laki. Nah, bagaimana caranya itu untuk expert misalkan di MC suaranya bulat, tapi di sisi lain saya juga ingin mempertahankan ciri khas suara saya loh, Bu, yang serak-serak basah gitu. Apakah boleh saya latihan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengasah untuk bulat? Apakah misalkan di satu tempat nanti bisa saya pergunakan suara asli saya, dan itu boleh tidak menunjang misalkan untuk menjadi MC yang formal, yang semi formal, dan yang casual atau santai. Makasih Bu Nani, makasih Coach. Terima kasih Bu Nurbaya, luar biasa. Ya, kapan kita ingin acaranya pengen menggunakan suara khasnya Ibu Nurbaya atau memang acara formal, ya itu tadi tergantung dari letak acaranya. Kalau memang tadi formal, mungkin kita harus mengolah vokal, suaranya kita akan terlihat vokal. Kalau agak santai dikit nggak apa-apa, suara asli Ibu dikeluarkan aja ciri khasnya gimana, itu bebas gitu. Sepanjang kita menguasain acara dan sepanjang kita menguasain materi. Untuk latihannya gimana suara kita supaya bisa bulat? Kalau ada skrip atau berita gitu ya, skrip berita, contoh di Google aja skrip berita gitu. Nah, itu dibaca terus nanti di feedback sama teman di samping kita gitu. Sering-sering ngebaca itu gitu loh. Biasanya kan kalau ya itu tadi suara MC itu memang ciri khasnya adalah pitch-nya harus kuat, atau apa sih sebutannya, pitch alto ya. Kekuatan suara MC formal itu pitch-nya pitch alto. Bagaimana untuk bisa mendapatkan suara pitch alto itu ada yang memang udah otodidak aja, ada memang yang harus dilatih seperti itu. Katanya itu saya nggak tahu, ini belum pernah saya coba. Katanya kalau memang belum dapat banget gitu, dorong tembok sekuat tenaga, terus setelah kuat tenaga dorong tembok, ucapkan haduh gitu, haduh. Nah, haduhnya itu adalah suara-suara kekuatan contoh suara alto gitu. Atau sering-sering latihan yang ujungnya A, bapak ada sekalian, maksudnya itu yang akhirannya A gitu, jadi suaranya lebih dapat gitu. Yang ada kata-kata huruf ujungnya itu A. Ada di mana? Bersama siap. Baik, kita coba untuk ramai-ramai. Nah, itu maksudnya tuh mengolah nada suara seperti itu. Jadi sering harus banyak mempresentasikan suara itu formal tadi, baca artikel, kemudian kita coba baca. Nah, baca, kemudian suruh teman dengerin gitu, atau ibu rekam dengan pakai rekaman, nanti kan kita nggak dengar sendiri, suara kita tahu sendiri. Jadi kalau memang mau latihan itu suara kita akan seperti apa, kita pakai rekaman aja Ibu. Jadi kita rekam pakai HP, kan ada fasilitas ngerekam suara ya. Nah, kita rekam, kita dengerin sendiri, kita kadang bisa ngoreksi diri sendiri itu jadinya gitu. Jadi harus sering banyak-banyak latihan dan merekam suara. Jadi ada feedback ke diri sendiri, kita dengar jenis suara kita seperti apa, mainnya di mana, itu dari suara yang sering kita latih. Kalau misalnya Ibu manggung, itu direkam, ada yang harus ngerekamin. Karena kita sebagai seorang MC itu harus banyak portofolio ya, entah itu foto dan video. Kalau ingin menuju menjadi MC profesional yang banyak panggilan jobnya, kita harus bisa membranding menjadi seorang MC. Ketika kita tampil itu harus ada dokumentasi portofolionya, di foto, di video, upload, di foto, di video, upload. Selain kita ngelihat, kita bisa ngoreksi diri sendiri, tadi penampilan saya harus diperbaikin di sini ya, penampilan saya udah pas nih, nggak perlu diperbaikin lagi. Nah gitu Bu.
harus banyak latihan dengan membaca artikel tadi, skrip berita TV misalnya. Contoh aja skrip berita TV di Google banyak. Nah itu dibaca ininya, kalimat-kalimatnya. Nanti kan stressingnya di mana, intonasinya di mana itu berasa banget. Nanti kita bisa dengan sendirinya. Kan kita menyampaikan tuh biar audiens paham itu stressingnya gimana, itu kita sendiri yang memainkan. Nah, seperti itu Ibu Darbaya. Gimana? Terima kasih Bu, terima kasih Bu Nani. Sama-sama Ibu Darbaya. Terima kasih Coach. Oke, mantap. Yuk, ada lagi di detik-detik terakhir, ada yang masih bergejolak hatinya? Supaya nanti setelah ini benar-benar siap ya untuk jadi MC ya. MC kondang itu berarti MC yang bisa dipakai di acara arisan keluarga, arisan kampung, arisan komplek, arisan organisasi, arisan kantor. Wih, keren banget. Betul. Pokoknya di mana ada kesempatan, coba terus. Sikat mah. Sikat terus. Setiap kesempatan adalah panggung, setiap panggung adalah kesempatan. Betul. Coach, izin bertanya lagi Coach. Ya, Ibu. Kalau misalkan kita jadi MC suatu acara untuk grand opening tempat, itu biasanya suaranya itu masuk ke suara semi formal kah itu ya? Kalau pembukaan suatu acara tempat itu Semi formal. Nah itu boleh gak kita suaranya itu misalkan selamat apa gimana sih untuk kan kita nyebarin undangan ke para ke masyarakat lah ya, ke warga sekitar, terus mereka yang berkunjung. Nah kita ketika kita opening itu pertama buka acara itu kita gimana sih gembira gegap kita menggelegar. Boleh kasih contoh? Kasih bocoran Nah, misalnya misalnya di suatu acara grand opening, kalau ada skrip opening tempat seperti nanti kan aku mau rencananya buka sejenis food court gitu ya. Nah nanti kan ada grand openingnya, perkenalan ke warga sekitar sama pengunjung gitu. Nah nanti contohnya adakah? Sebentar. Grand opening. Diskape ya betul. Oh banyak aja kalau di ini, kalau memangnya tinggal kita nanti ngebawanya yang enaknya yang mana. Nada pembawaannya gitu Coach bagaimana? Jadi kalau memang kita pengen menghidupkan suasana, berarti kita juga harus main ininya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Bapak Ibu semua yang hadir di sini, sehat? Bagaimana? Sudah melihat diajak ngobrol, biasanya diajak berchit-chat audiennya gitu. Tadi sudah kita saksikan bahwa acara atau misalnya kalau belum sebentar lagi kita akan menyaksikan grand opening cafe apa gitu. Ini adalah sebuah cafe. Nah, ini adalah produk knowledge-nya yang biasa disampaikan gitu. Tapi ya itu tadi membangun suasananya itu ceria, suaranya ceria. Nah, jadi suara ceria itu bagaimana ya, senyum, berarti banyak senyumnya. Nggak boleh jutek mukanya. Kalau mukanya senyum itu suara cerianya dapat gitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya ada di sini di hadapan Bapak Ibu semua dalam acara pembukaan sebuah kafe baru yang hadir menambah warna kafe-kafe kita yang ada di Sukabumi misalnya. Dan seperti itu Bu Helmia. Jadi suaranya lebih kepada ramah gitu. Bagaimana sih kalau kita bicara ramah tuh kan pasti enak ya didengarnya gitu. Nah, tapi tinggal dilantangin, menggelegar seperti itu. Tapi ya itu tadi kata kuncinya suaranya ada suara senyum yang lebar, ramah, karena itu akan membangkitkan semangat suasana. Sama seperti contoh kayak yang suka ada di mall-mall tuh ya kalau perkenalanku diskon kayak gitu kayak hai apa kabar gitu kan, teriak-teriak dia karena kan di acara terbuka dalam sebuah mall pula. Nah itu memang power teriaknya harus dimaksimalkan gitu. Hai semua pengunjung apa kabar, wow luar biasa sekali pada malam hari ini ramai ya gitu. Begitu kira-kira. Oke, waktunya udah habis ya. Padahal pengen banget bincang-bincang lagi. Namanya emak-emak kalau lagi ngobrol kayak gini nggak ada batasan waktu ya. Oke,
Baik, sebelum kita akhiri dengan closing statementnya Bu Nani, yuk kita foto dulu, kita abadikan wajah-wajah cantiknya yang solihah, insya Allah mudahan jadi MC kondang beneran. Wah, lagi-lagi nggak ilmunya? Lagi-lagi waktunya ya. Kalau next mungkin ada gitu lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berguna ya, apalagi saya kelemahannya dari vokal ya, sudah juga kecepatan gitu. Walaupun saya sudah biasa di instansi gitu, tapi untuk bicara di depan audiens itu suatu pengalaman yang belum pernah saya lakukan. Pernah satu kali saya lakukan kok di depan sebuah acara temu teknis ya, untuk yang di depan petani-petani, tapi itu juga ada dakdikduknya juga dekat. Tapi awalnya, tapi keduanya lama-lama hilang kok. Yang pertama kali emang itu suatu pengalaman yang paling pertama bagi saya. Itu kedua juga untuk yang di KWM juga saya ya, secara online itu pengalaman juga yang pertama juga. Jadi bagi saya itu suatu ilmu yang sangat tidak ada ininya ya, kok tidak ada ini apa istilahnya, kalau tidak dipraktekkan kayaknya tidak akan bisa gitu kok ya, tidak akan sukses gitu. Jadi kata saya ini suatu yang kok saya pengennya ada ilmunya lagi, kok pengen nambah lagi jamnya, kayaknya jamnya kecepatan. Kalau malam hari ini kira-kira yang paling sebenarnya berasa jelek, maksudnya Bu, ya apa gitu kira-kira menurut Ibu? Kalau saya sih yang untuk istilahnya melepaskan ketegangan itu saya dapat ya kok ya gitu, menghilangkan ketegangan itu. Satu lagi juga dengan ini juga kok yang latihan perut ya, napas perut itu kayaknya bagi saya itu kayaknya suatu yang mesti saya dapatkan ya kok ya, istilahnya karena pernah saya dapatkan selama ini mengatur kata-kata itu juga, kalau menggalang kata ya, untuk bicaranya juga agak tenang gitu. Bagi saya itu suatu sangat bermanfaat bagi saya, apalagi saya dalam pemula yang sangat pemula dari yang di antara teman-teman itu mungkin saya baru pemula ya, karena saya tidak biasa misalnya acara-acara yang resmi atau acara yang formal. Betul. Yang penting harus tetap rajin melatih, karena orang expert itu berawal juga dari pemula pada awalnya gitu lah. Mereka juga pernah melewati proses-proses gugup, proses-proses panik gitu. Tapi itu menjadi proses pembelajaran yang mereka lewati dan mereka latih, dan kemudian latih tanpa rasa jemu. Mereka terus asal mau maju gitu. Pokoknya MC kondang sekalipun, pembicara hebat sekalipun, mereka berawal dari pemula. Yang mana prosesnya itu adalah jatuh bangunnya itu, gugupnya, paniknya pasti sudah mereka lewati, tapi itu kemudian akan menjadi cerita ketika kita sudah melewati itu semua gitu. Makanya kuncinya adalah latihan dan persiapan yang matang. Oke. Senang sekali saya. Iya. Gue senang. Baik, terima kasih ibu-ibu semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa belajar sharing sama-sama. Saya lebih menyebutnya dengan sharing pengalaman aja, bahwa ingat, untuk menjadi seorang MC itu latihan, kuasai materinya apa yang ingin disampaikan, kenali audiennya, kalau perlu gladi bersih, kalau bisa paling penting adalah gladi bersih. Karena apa? Karena kita akan blending dengan tempat acara gitu. Kalau acaranya di sebuah ruangan, kita harus tahu ruangannya seperti apa. Kita latihan seolah-olah itu acara sudah kita jalani gitu. Karena dengan kita ada di acara itu, kita menjadi ngeblend gitu dengan audiennya, dengan suasana yang akan kita bawakan acaranya. Jadi persiapan, latihan, tenang, itu kuncinya. Semuanya harus tenang. Setelah kita latihan, sudah kita tahu tekniknya, sudah kita mencoba, kita kemudian harus tenang. Dari saya itu, barangkali Coach Nada kuncinya, semoga nanti ada kita bisa lanjutkan lagi dengan teknik-teknik apa yang ingin kita mainkan untuk MC selanjutnya. Oke, mantap.